Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita memasuki episode yang ke-119. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Dari 0822 5512 7 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya sangat diberkati dengan acara ini dan juga acara yang lain di Truth.id. Terima kasih ya Pak. Maaf kalau boleh tahu di mana saya bisa mendapatkan renungan Truth.id khusus untuk anak SMA. Karena saya ingin sekali membaginya buat anak didik saya di sekolah yang saya ajar, atau ada renungan dalam bentuk file yang bisa tiap hari dikirim lewat WA. Email untuk saya bagikan buat siswa saya. Yang kurang, walaupun saya sesuai renungan bentuk file untuk dibagikan, karena jujur saja saya kesulitan untuk membuat renungan yang benar sesuai Alkitab karena pemahaman saya yang kurang ya, walaupun ya saya seorang guru agama. Terima kasih sekali lagi terima kasih ya Pak, mohon bantuannya. Ini hati yang mulia seorang guru agama akan dihubungi sekretaris saya, dan khusus akan dihubungi oleh tim Relight dan akan mendapatkan ini apa yang dibutuhkan. 08782474 6 dan seterusnya, wanita usia 67 tahun. Ada teman saya seiman waktu yang lalu mengambil suami orang dari agama lain yang telah mempunyai 2 anak laki-laki dengan cara hamil lebih dahulu hingga suaminya itu bercerai dengan istrinya dan menikah dengan dia. Menurut teman saya ini, mereka kemudian menikah di gereja setelah suaminya masuk Kristen. Mereka sekarang mempunyai 2 perempuan dan 1 laki-laki yang sudah cukup dewasa. Saat ini suaminya sakit dan usianya sudah 75 tahun. Teman saya khawatir saat suaminya meninggal, jenazahnya akan diambil oleh mantan istrinya dan diurus dengan tata cara agama mereka. Bagaimana menurut Bapak pernikahan teman saya ini? Apakah sah di hadapan Tuhan? Karena hal ini sudah lama sekali terjadi. Wah, ini saya harus tahu kasusnya ya. Tetapi soal sah tidak sah ini sebenarnya Tuhan juga yang tahu, karena saya tidak tahu kasusnya secara lengkap. Tapi kalau sudah punya 3 anak dewasa begini, kita sudah tidak bicara soal sah atau tidak. Karena memang sudah menjadi suami istri, lalu berkata nikah di gereja, secara hukum pasti sudah sah. Tapi di hadapan Allah, saya tidak tahu karena ini menyangkut perilaku perbuatan individu tersebut. Adapun mengenai takutnya istri nanti mayat suami akan diambil oleh istri lama, istri yang terdahulu, dan diupacarakan secara agama lain, itu nggak masalah. Sudah tidak ada pengaruhnya, beri saja. Seandainya begitu, jangan ribut. Ya, itu tidak ada perannya untuk keselamatan. Terima kasih Pak, setelah saya mulai banyak mendengarkan khotbah Bapak melalui YouTube, dan hal ini banyak meneguhkan saya yang selama ini sering tidak bisa menerima doktrin dari gembala lama saya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Oke, jelas. Dari 0812 6753 3 dan seterusnya. NN usia 51 tahun. Single parent umur 51 tahun. Ini pria atau wanita ini? Belum jelas ya. Saya pernah bernasar dalam hati akan membantu langsung dalam pembangunan gereja, dan puji Tuhan saya mendapat sebagai bendahara pembangunan.
Selama 4 tahun saya bekerja keras membangun gereja dari awal sampai selesai gereja di posisi 70%. Tapi pada saat bangun gereja ada beberapa jemaat yang protes dalam bentuk model gereja sampai kami bertengkar, dan saat itu saya mengundurkan diri sebagai bendahara pembangunan gereja saya. Sampai saat ini saya tidak pernah bergereja lagi sudah 2 tahun. Sebab di gereja saya selalu tidak ada berkat, tidak ada berkat seperti yang saya dapat dari Bapak setelah pulang gereja. Jadi tidak mendapat tidak mendapat berkat seperti yang didapat di Truth ID. Dan nasar saya pada Tuhan tidak saya lakukan lagi. Apakah saya di sini berdosa, Pak? Ya, kalaupun berdosa minta ampun. Kalau minta petunjuk Tuhan bagaimana bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Jadi nasar yang lama bisa dicabut dan minta ampun atas kesalahan dan minta petunjuk Tuhan apa yang harus dilakukan untuk waktu mendatang. Kedua, bagaimana mengarahkan anak saya supaya lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Anak-anak saya sering melihat saya mengikuti live streaming dan mengikuti Ekumene Bible Course dan terdaftar menjadi anggota EBC, Ekumene Bible Course. Kenapa ya Pak, anak-anak saya itu tidak tertarik untuk mengikuti live khotbah Bapak dan sudah saya paksa tetapi mereka tidak. Bagaimana ya Pak mengarahkan anak-anak saya ini, tolong sarannya Pak. Anak-anak dinasihati, diarahkan, tapi jangan dipaksa. Orang tua saja dulu dan tunjukkan buah-buah pertobatan atau perubahan hidup. Cukup itu. Ya. Biar Tuhan yang akan menuntun mereka, jangan dipaksa. Dinasehati, disarankan, dipengaruhi pelan-pelan, tapi jangan dipaksa, apalagi anak-anak milenial sekarang, makin dipaksa makin memberontak. Ketiga, bagaimana cara kita mempraktekannya supaya hati dan pikiran kita tidak terikat dunia. Apakah dengan memikirkan usaha yang sedang dijalankan, untuk lebih berkembang lagi, apakah itu termasuk terikat dengan dunia, Pak? Jadi, justru kita itu harus bekerja keras cari uang yang banyak, tidak salah. Harus bekerja keras, jangan hanya kaya, tapi jadi sangat kaya. Nah, motivasi kita kaya itu untuk apa? Tentu mengembalikan kebaikan orang tua, merawat orang tua, mandiri dalam rumah tangga supaya tidak jadi beban bagi orang lain, menjadi berkat bagi keluarga besar dan masyarakat, serta membantu gereja. Itu yang penting. Ya Pak. Jadi ini Bapak ini ya ternyata ya. Iya Pak. Sudah, lakukan itu. Bapak Heru Sabdono saya angkat sebagai Bapak rohani saya. Terima kasih. Saya bersedia dan terima kasih untuk kepercayaannya. Ya, jadi kerja keras dengan bisnis yang Anda tulis di sini yang tidak saya sebut, dan karena Anda tidak ingin ini disebut. Ya. Jangan takut lupa Tuhan. Kalau dengar suara kebenaran terus, biar tambah diberkati secara materi, Anda tidak akan lupa Tuhan. Ya, jangan takut. Jangan karena takut lupa Tuhan lalu tidak usaha lalu jadi miskin. Nah, itu konyol, ya. Ya, dengarkan khotbah saya terus, nanti saudara akan kokoh dan kuat dalam menjalani hidup dan mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. 0813 47 85 dan seterusnya. Salam Pak Eras, doa saya Bapak selalu diberi kesehatan dan terus menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang murni, maju terus Pak. Bagaimana menurut Bapak mengenai orang tua saya yang setiap bulannya saya selalu berusaha memberikan sejumlah uang, namun orang tua Papa, maksudnya usia 69 tahun, belum bertobat, uangnya sering buat berjudi, togel. Bagaimana ya Pak sebaiknya? Sebaiknya tetap diberi uang tapi dalam batas untuk cukup hidupnya. Kira-kira untuk makan seberapa itu diberi, jangan lebih. Ya, kecuali tiba-tiba sakit mendadak. Lalu beri masukan supaya tidak masuk dalam dosa perjudian. Oke, puji Tuhan ya. Saya teruskan.
0822 3616 7 dan seterusnya. Salam Pak Eras, puji Tuhan saya merasa terberkati oleh pelayanan Bapak selama masa pandemi ini. Saya bisa mengenal Anda lewat YouTube. Sebelum pandemi saya beribadah rutin di gereja di Bali, namun selama pandemi ini saya juga menyimak seminar-seminar Anda. Bagi saya luar biasa nggih Pak, saya terberkati ya. Ini pria usia 41 tahun. Saya berkeluarga dan memiliki seorang anak usia 4 tahun. Istri saya mengalami masalah pada jantungnya dan dirawat di rumah sakit dimulai sejak 1 bulan setelah melahirkan. Sebelumnya tidak memiliki riwayat sakit jantung. Sempat kambuh sekitar akhir tahun 2019 dan dirawat lagi di rumah sakit dan sampai sekarang harus rutin kontrol ke rumah sakit dan minum obat. Di saat saya mulai mengalami keadaan yang susah itu, ada bekas pacar saya yang dulu mengajak saya untuk berkomunikasi. Sejak sebelum istri saya kambuh dan dirawat di rumah sakit untuk yang kedua kalinya tahun 2019. Pacar ini tinggal di kota lain, sudah punya anak di luar nikah. Ya. Tapi anak di luar nikah itu ikut bapaknya yang beragama lain. Lalu bapak ini cerita tentang keadaan istrinya yang sakit. Ya, yang jadi masalah adalah sekitar seminggu yang lalu wanita ini cerita terlilit hutang, ditagih debt kolektor, lalu minta supaya dibantu meminjam, lalu transfer. Beberapa hari kemudian wanita ini telepon lagi, dia meminjam uang lagi. Mestinya harus tidak diberi. Lalu berusaha menjaga jarak. Ya. Ini saya nasihatkan kepada pria ini, kepada bapak ini. Ini salah. Tidak boleh memberi akses untuk berbicara dengan mantan pacar ini. Walaupun dia hamba Tuhan, sudah sekolah Alkitab atau bagaimana, tetap cut. Tidak boleh. Hutang udah diberikan uang kepada wanita ini, jangan harap balik. Dia pasti nggak bisa ngulangi, dia juga mau hutang lagi kok. Ingat ya, cut, jangan berurusan lagi. Kalau Anda berurusan lagi, Anda akan jatuh dalam dosa. Paling tidak itu bentuk pengkhianatan. Kasihan istri sudah sakit jantung, Anda memang tidak berzina atau melakukan kesalahan secara fisik, tapi ini menjadi akses jalan Anda akan berbuat kesalahan. Sekali lagi nasihat saya, putus hubungan dengan wanita itu. Putus. Ya, jangan urusan. Oke, ingat ini pesan saya. Bahaya Anda ini. Ingat ini, Anda harus putus hubungan sama sekali. Jangan berkata nanti kalau ada apa-apa dia gimana. Itu urusan dia. Masing-masing orang punya tanggung jawab. Tidak boleh. Ini benar-benar membahayakan ini. Kiranya istri Bapak ini akan ditolong Tuhan ya. Kiranya Tuhan menolong. Kalau Bapak masih hidup coba-coba yang seperti ini walaupun sekarang belum berbuat salah. Ini bahaya ya. Jangan ya. Oke. Kalau saudara hidup benar, istri pasti Tuhan tolong. Ya, atau apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan kalau hidup kita benar. Salam Pak, ini dari 08524635 ya. Salam Pak, saya bertanya tolong dijawab ajaran Alkitab menurut Bapak Yesus Kristus itu Bapak atau bukan? Menurut Bapak Yesus itu Bapak atau bukan? Bapak itu Yahweh atau bukan? Di surga yang duduk di tahta itu ada berapa orang?
ada Yesus Kristus dan Bapa. Bapa itu sebenarnya siapa sih? Ini sebenarnya bicara soal Allah Tritunggal. Dan saya akan menjawab nanti khusus di Allah Tritunggal. Tetapi saya akan memberikan jawaban yang tegas bahwa Yesus Kristus bukan Bapa. Bapa adalah Bapa, Yesus Kristus adalah anak. Bapa itu Yahweh, amin. Yang dulu di tahta nanti siapa? Tuhan Yesus, tetapi itu tahta Bapa yang diberikan kepada Yesus. Kekuasaan diberikan kepada Yesus. Bapa adalah Allah semesta alam, yang nanti akan saya jelaskan di penjelasan mengenai Allah Tritunggal yang sekarang belum. Ya, kita bicara yang lain dulu. Saya sudah menulis buku mengenai Tritunggal, itu tebalnya 1000 halaman. Segini saya lagi mau pecah-pecah jadi beberapa halaman. 1000 halaman, waduh, malah lebih. Jadi itu akan saya pecah-pecah jadi beberapa judul. Ya. Jadi kalau orang seringkali membuli saya mengenai Tritunggal, saya diam. Saya punya penjelasan jauh lebih banyak yang diduga orang. Dan saya melihat itu dari bahasa aslinya. Kita kalau mau belajar Tritunggal harus melihat biblical, Alkitab. Jangan pandangan A, pandangan B, pandangan C. Itu pandangan manusia kok jadi landasan. Harus ke Alkitab, jangan pandangan teolog. 0813 37524 dan seterusnya. Yus. Ini seorang wanita umur 50 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus, Pak berkenan lagu-lagu rohani Bapak boleh di aransemen untuk karaoke, baik ada pria maupun wanita, agar bisa belajar lagu-lagu Bapak. Oke, terima kasih untuk masukannya ini dari Ibu Yusiana, umur 50 tahun. Sekretaris saya, staf saya di sini, tolong dicatat ini. Sudah ada yang jadi karaoke, bisa diberikan nanti. Kalau nggak salah Sola Gracia sebagian sudah ada karaoke-nya. Tapi saya sudah lupa karena saya sudah sibuk ngurusin khotbah daripada lagu ini, saudara. Oke, 0878 53341 dan seterusnya. Shalom, suami saya baru meninggal, dia sudah Kristen. Teman saya bilang jangan sedih, suamimu sekarang jadi pendoa bagi keluargamu. Tolong tanya apa ada ayat pendukungnya, terima kasih. Ini salah, suami meninggal sudah tidak bisa jadi pendoa. Dia di Hades. Juru syafaat kita hanya Yesus. Pendoa syafaat itu di dunia. Kalau sudah meninggal tidak jadi pendoa. Jadi nggak ada ayatnya, ya. Wanita usia 51 tahun. Ini panjang sekali nih. Yang panjang-panjang begini tidak bisa saya jawab secara langsung. Harus nanti dilayani secara pribadi, ya. Ada konselor yang akan melayani secara pribadi, ya kan? Panjang sekali. Ini seperti surat panjang lebar, ya. Dan kasusnya kasus pribadi. 0895 30574 dan seterusnya. Salam Bapak Era, saya mau bertanya lagi karena ini sangat mengganjal di hati saya. Pak, saya dulu itu pernah berkata begini kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan itu tidak ada tuh. Saya bilang Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu bohong. Tapi saya tetap mengikuti Tuhan sampai sekarang. Saya sampai berkata begitu karena saya merasa Tuhan tidak mau menolong saya pada waktu itu. Dan saya benar-benar marah sampai saya berkata, Lucifer, kalau kamu ada, kamu yang tolong saya. Kalau Tuhan tidak mau, biarkan kamu saja. Kamu hajar orang itu. Oh, jadi ini rupanya yang bertanya ini disakiti orang, tapi Tuhan tidak menolong. Jadi sampai minta tolong Lucifer. Kalau Tuhan nggak mau tolong, biar kamu saja yang tolong, kamu hajar orang itu. Aduh, kok serem banget sih. Sudah lama saya tidak ingat lagi. Tapi sekarang saya ingat lagi kejadian itu. Dan apa yang saya ucapkan dengan membuat saya sangat merasa berdosa sekali kepada Tuhan. Yang mau saya tanyakan, apakah saya masih bisa diampuni lagi? Ya.
Kalau nulis begini ini berarti Anda masih bisa diampuni. Kalau Anda sudah tidak nulis ini berarti Anda sudah keras kepala, tidak bisa diampuni. Karena tidak mau menyelesaikan. Dengan menulis ini berarti Anda mau menyelesaikan. Saya kadang minta maaf kalau ingat itu. Saya bilang, saya akui kesalahan saya Tuhan. Saya perlu bimbingan Pak Eras. Jujur saya bisa bertumbuh itu lewat khotbah Bapak. Terima kasih Bapak Eras atas bimbingannya. Yesus bless you. Ini sampai segini marahnya itu kenapa? Tuhan itu kan akan membalas sesuai dengan kebijaksanaan. Biar Tuhan, kita serahkan ke Tuhan ya. Jadi kalau sudah minta ampun, Anda nggak boleh ingat lagi. Karena Tuhan juga sudah lupa. Wah, Tuhan sudah lupa kok Anda ingat. Tuhan mengampuni Anda kok Anda tidak bisa mengampuni diri sendiri. Saya akan bimbing Anda terus ya. Tapi tolong jangan ingat-ingat lagi peristiwa itu. Sekarang belajar rendah hati, lemah lembut ya. Anda sudah bertumbuh lewat apa yang saya sampaikan, puji Tuhan. Jadi jangan diingat lagi ya. Nggak usah marah kalau orang jahat kepada kita. Ya. Anda lihat bagaimana saya dibully orang. Saya tidak membalas, tidak maki, tidak marah, ya sakit juga. Sempat mau marah, tapi saya harus melewati dan menang. Ya. Oke, saya cukup ya jawaban saya. 0813 72 325 dan seterusnya. Salam Pak Eras, langsung saja ya Pak. Saya punya teman, dia hamba Tuhan di Jakarta. Saya kenal dia 7 tahun. Selama ini saya support pelayanan hamba Tuhan itu inisialnya ini. Mulai alat musik keyboard yang saya beli belasan juta buat gerejanya. Dia bukan ibadah sewa di hotel. Dia buka ibadah sewa di hotel di Jakarta. Setiap kali ibadah harus bayar hotel sekian. Seringkali uang dari persembahan selalu nggak cukup buat bayar sewa hotel dan selalu saya bantu bayarin apabila habis ibadah. Saya juga nopang dalam doa buat hamba Tuhan ini, bahkan buat bayar sewa apartemen. Dia pun seringkali saya bantu kalau nggak ada uang. Karena kalau telat bayar pasti diusir sama pemilik apartemen tersebut. Bahkan saya juga carikan dia donatur buat pelayanan. Pokoknya buat pelayanan dia saya benar-benar support dia. Habis-habisan istilahnya. Bahkan kalau dia nggak ada uang buat makan pun selalu saya transfer ke dia. Selalu cari ATM dengan jalan kaki siang-siang kepanasan. Intinya Pak, saya backup kebutuhan hamba Tuhan ini. Ya, nah, lalu ada inisial hamba Tuhan ini suka pelayanan pelepasan dan lain-lain ya. Sudah sebulan ini saya sakit dari awal disuruh deteksi terawang atau terawang pasien dia yang ada pakai kuasa kegelapan. Sudah sebulan ini saya sakit dari awal disuruh deteksi menerawang itu secara mistik ya. Disuruh deteksi terawang pasien dia yang ada pakai kuasa kegelapan. Saya nggak ada persiapan buat terawang mendadak karena saya nggak moodnya juga. Tapi saya lakukan menopang plan dia. Tapi setelah saya selesai nopang hamba Tuhan ini seringkali diintimidasi kuasa kegelapan dalam mimpi saya. Bahkan saya sakit cukup lama tapi hamba Tuhan ini seperti nggak peduli kondisi saya yang sakit. Saya bilang ke dia bahwa saya sakit setelah diterawang. Dideteksi kuasa kegelapan yang dia suruh. Loh, apa ini? Jadi hamba Tuhan ini bisa menerawang lewat kuasa kegelapan yang dia suruh. Dia malah bilang bahwa hidup dia jadi terikat kalau harus memperhatikan saya. Jujur saya kecewa Pak sama dia. Selama ini saya selalu nopang doa buat dia dan support keuangan dia. Kenapa saya sakit dia nggak peduli. Tapi kalau saya bilang saya pingin mundur sebagai pendoa dia, tapi dia nggak mau. Karena dia tahu saya begitu support dia. Support banget. Tapi kenapa ketika saya sakit dia tidak peduli sama sekali. Emang saya jadi pendoa dia karena Tuhan yang suruh saya mendoakan dia. Artinya mensupport gerejanya. Tapi sekarang aku jadi kecewa dan pengen mundur dari tim doa dia. Menurut Bapak apakah saya boleh meninggalkan hamba Tuhan ini? Waduh. Yang kurang peka dan kurang peduli. Ya kalau hamba Tuhan seperti ini saya nggak yakin dia hamba Tuhan, apa dia hamba yang lain.
Selama ini pelayanan dia di gereja kurang berhasil, banyak jemaat pada keluar. Sampai nggak ada jemaat lagi dan akhirnya gerejanya sementara ini nggak buka ibadah lagi. Mungkin juga karena corona ya. Saya mau tanya Pak Erastus, apakah saya boleh keluar dari tugas sebagai pendoa? Artinya saya nggak mau berhubungan sama dia lagi. Nah kalau dia bukan hamba Tuhan yang benar, untuk apa ditopang? Ya, ini kalau Anda tidak menopang hamba Tuhan yang tidak benar, Anda tidak lari dari panggilan. Anda topang hamba Tuhan yang lain. Saya mengatakan ini bukan karena saya punya maksud supaya saya ditopang, tidak. Kalau hamba Tuhan semacam ini, dengan pakai menerawang segala tadi itu, saya nggak ngerti maksudnya apa. Kalau Anda sakit, dia merasa dia tidak peduli, bahkan kalau dia peduli nanti akan terikat. Apaan ya? Aku tidak mengenal model begini. Setahu saya kalau kita hamba Tuhan, kita sungguh-sungguh mencintai jemaat, wah dalam segala keadaan kita memperdulikan orang lain loh. Jadi saya kira berdoa dulu, minta hikmat Tuhan, apa yang Anda harus lakukan. Tapi kalau saya jadi Anda dengan gejala seperti ini, saya tidak akan bantu dia. Ya, itu saja. Ini dari Scotland, Edinburgh. Salam, saya sangat senang sekali karena di Ekumene Bible Course Pak Eras menyapa pecinta suara kebenaran dari Scotland. Saya diubahkan oleh firman Tuhan yang disampaikan Pak Eras lewat online. Pertanyaan saya, bagaimana saya dapat memuridkan orang-orang di sekitar saya secara efektif? Apakah ada pembelajaran online untuk pemuridan? Bagaimana caranya bergabung? Baik. Ya, Bapak ini penggemar suara kebenaran dari Edinburgh, Scotland. Nomor teleponnya dicatat sekretaris saya. Nanti akan diberi bahan-bahan untuk memuridkan orang lain. Tetapi yang penting begini, jangan nyari-nyari dulu. Kita benahi diri dulu, serius, tentu tidak nunggu sempurna. Bagaimana kita memiliki perubahan-perubahan, nanti Tuhan akan kirim orang itu. Catat perkataan saya, ada orang yang Bapak akan layani atau Ibu akan layani, saudara akan layani. Pasti ada orang yang Anda akan layani. Nah, adapun mengenai bahan-bahannya, bagaimana nanti bisa kami bantu dengan memberikan PDF untuk memberikan bahan-bahannya. Ya, nanti staf saya akan membantu. Puji Tuhan ya. Oke, jelas itu? 0821 4660 5 dan seterusnya. Salam Pak Pendeta Erastus Sabdono, terima kasih khotbahnya Pak sangat memberkati, bahkan beberapa pertanyaan dalam hati saya sudah dijawab Anda. Bertanya Alkitab menjawab. Jawabnya Bapak sangat memuaskan saya, terutama dalam hal menghujat Roh Kudus yang tidak akan terampuni. Ya. Sejak bulan 11 tahun 2020 saya percaya nama Tuhan Yesus karena dengar kesaksian di YouTube. Oh, ini maksudnya sebelumnya ya. Saya awalnya Katolik, setelah saya dengar kesaksian itu, saya masuk di satu gereja di Denpasar, saya dibaptis dan saya tidak kasih tahu sama keluarga dan teman. Setelah mereka tahu kalau saya bergereja di sana, saya ditolak keluarga dan dilarang pulang kampung. Saya sekolah di Bali, Pak, jurusan manajemen. Saya sudah tidak sanggup, saya lebih senang ke sekolah Alkitab. Meskipun mereka larang pulang, namun mereka tetap membiayai saya karena selagi setahun. Mohon bantuannya, Pak, apa yang saya lakukan? Ini nanti saudari ini akan dihubungi oleh konselor saya, Bu S ya. Bu S akan hubungi. Harus dilindungi, masih muda nih anak ini, mesti dilindungi, dijaga. Satu pertanyaan lagi Pak, mengenai adat istiadat Belis namanya. Apa? Belis. Orang timur terkenal dengan adat yaitu Belis. Apakah Tuhan mengendaki hal itu? Waduh, saya tidak tahu apakah. Saya tidak tahu terlalu mendalam Pak soal ini. Mohon maaf Pak, ada tambahan untuk nomor 1. Di kampung saya bahkan di 3 kabupaten tidak ada orang Kristen, yang ada Katolik dan Muslim. Jadi adat ini saya harus pelajari dulu ya. Saya tidak bisa menjawab. Kalau ini sebuah mahar ya untuk pernikahan.
Kalau memang disetujui kedua belah pihak, ya memang tidak menjadi masalah. Tapi apakah di dalam pemberian mahar itu ada upacara-upacara lain yang terkait, yang itu ada unsur okultismenya? Saya tidak tahu. Saya minta maaf tidak bisa menjawab ini karena saya tidak tahu adat Belis. Bukan Belis ya, Belis. Baik, terima kasih. Ini akan diperhatikan oleh konselor kami nanti. Tapi ingat ya, tidak boleh pulang itu kenapa? Apakah hanya ancaman ataukah serius? Tapi sebaiknya Anda bisa mengatakan kepada orang tua bahwa kalau hal itu melukai mereka, minta maaf. Tapi Anda tetap di dalam iman yang benar, ya, kekristenan yang benar, ya. Dan tetap ya, jangan menyimpan dendam kebencian kepada keluarga yang menolak. Ya, kita harus melihat mereka sebagai orang-orang dalam tanda kutip sakit. Jadi jangan mengenakan baju kita ke badan orang. Ampuni dan maafkan keluarga. Jadi soal Belis saya tidak menjawab. Saya hanya bisa mengatakan kalau itu hal mahar dan itu disetujui oleh kedua belah pihak tidak menjadi masalah. Tapi dalam upacara adat itu apakah ada unsur-unsur okultisme atau unsur-unsur kafirnya, saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab. Terima kasih. 0812 2239 8 dan seterusnya. Salam Pak Eras yang saya hormati, saya mau bertanya, kenapa Bapak kalau berdoa selalu mengatakan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub serta Allah Israel? Kan Allah pencipta itu Allah semua bangsa di seluruh dunia. Mengapa harus demikian? Mohon penjelasannya. Saya sengaja mengatakan itu supaya tahu bahwa satu-satunya Allah yang benar itu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di luar itu bukan Allah yang benar. Dan Allah yang benar, Allah yang mengutus Yesus Kristus. Bahkan sering saya tambahi kalimat Elohim Yahweh. Elohim itu sama dengan kata Allah. Allah Yahweh, namanya Yahweh. Ya, proper name-nya Yahweh, generic name-nya Elohim. Bahkan saya kadang-kadang tambahkan Allah yang disembah Musa, Sadrak, Mesak, Abednego, Allah Daniel. Kenapa? Supaya tahu bahwa Allah yang benar itu Allah yang ditulis dalam Alkitab kita. Di luar itu bukan Allah yang benar. Saya mengesankan demikian dan itu bebas. Soal orang lain juga mengakui Allah yang benar, silahkan. Tapi saya mengakui Allah yang benar ini. Ya, baik saudara sekalian, itu yang saya sudah sampaikan. Sampai bertemu di episode Anda bertanya Alkitab menjawab di episode yang akan datang. Tuhan berkati.